Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Minati Fitri Lestari, NIM 3321008. Saya mahasiswi Tasawuf dan Psikoterapi semester 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Tarekat dan Suluk 1, dosen pengampu Profesor Dr. Imam Kanafi MAG. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Jawaban soal nomor 1. Secara bahasa, kata tarekat berasal dari bahasa Arab, yakni torikoh, yang berarti jalan, yang bermakna sama dengan jembatan atau syirat, syariah, dan sabil. Sedangkan secara istilahnya, tarekat yakni sebuah metode atau jalan dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Sedangkan menurut saya, tarekat yakni jalan seseorang untuk mendekatkan diri pada Allah. Dasar Al-Qur'annya terdapat dalam surat Al-Jin ayat 16 yang artinya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Terdapat juga pada surat Toha ayat 77, surat Ibrahim ayat 24. Sedangkan dalam hadis dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani yang artinya, sesungguhnya syariatku datang membawa 313 tarikoh, metode pendekatan pada Allah. Tiap hamba yang menemui atau mendekatkan diri pada Tuhan dengan salah satunya pasti masuk surga. Ruang lingkup tarekat yakni mengenai dimensi keagamaan yang fokus pada penyembuhan batin serta menguatkan dan mengokohkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kedudukan tarekat dalam Islam diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karomah, barokah, atau syafaat, atau limpahan pertolongan guru. Manfaat mengkaji tarekat baik bagi saya sebagai mahasiswi TP maupun umat Islam di era modern sekarang, yakni bisa membantu menjadikan hidup lebih tenang, menjadi hamba Allah yang lebih patuh dan taat, serta dapat mengetahui bahwa musuh dalam dirinya adalah nafsu. Jawaban soal nomor 2. Suluk dari aspek bahasa yakni jalan atau cara bisa juga diartikan kelakuan atau tingkah laku, sedangkan suluk dari aspek istilahnya yakni proses berjalannya aktivitas rutin dalam memakmurkan lahir dan batin. Sedangkan menurut saya, suluk yakni proses latihan perbaikan diri serta meminta ampunan kepada Allah terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Dasar Al-Quran terdapat dalam surat An-Nahl ayat 69 yang artinya, maka tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Terdapat juga dalam surat Nuh ayat 20 yang artinya, agar kamu dapat pergi dengan kemari di jalan-jalan yang luas.
terdapat juga dalam surat Al-A'raf ayat 142. Dasar hadis, dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan bahwa barang siapa beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari, niscaya terpancarlah sumber-sumber hikmah dari hatinya ke lidahnya. Ruang lingkup suluk yakni cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan latihan atau riyadhah, yang tentunya dalam bimbingan guru tarekat. Tujuan suluk yakni membersihkan diri melalui makomat menuju ke tingkat akhir sesuai dengan tradisi tarekat tertentu. Kedudukan suluk dalam tasawuf yakni jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cara memperoleh makrifat. Dalam memahami tasawuf, suluk diartikan sebagai perjalanan spiritual menuju sang sumber atau Allah. Manfaat mengkaji suluk bagi saya sebagai mahasiswi TP maupun bagi umat Islam di era modern, yakni dapat memperbaiki akhlak, memperkuat keyakinan akan kesadaran keberadaan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kehendak jiwa, serta menyadari kedudukan dirinya sebagai seorang hamba. Jawaban soal nomor 3, nama tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, nama mursyidnya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Ajaran atau amaliyahnya yakni senantiasa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan Allah, kemudian berlanjut membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Setiap jumlah amalan tergantung pada mursyidnya, dan setiap selesai amalan diakhiri dengan sholawat Jibril. Perilaku komunitas atau jamaahnya yakni semua perkataan mursyid untuk mengamalkan, maka harus diamalkan oleh murid. Jawaban soal nomor 4, suluk menurut saya yang sesuai untuk dipraktekkan pada zaman sekarang yakni selalu memfokuskan diri pada aktivitas ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah seperti berwudu, sholat, dan puasa. Kemudian melakukan kesunahan-kesunahan lain, begitu juga zikir dan wirid. Cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.